Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kepada para pendengar yang dirahmati dan diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan kali ini, Alawiyin Story akan membagikan sebuah kisah. Diusirnya Imam Ahmad bin Hambal karena istighfarnya penjual roti. Dilansir dari kitab Sifatus Safwah, karangan Ibnu Al-Jauzi. Imam Ahmad bin Hambal, murid Imam Syafi'i, dikenal juga sebagai Imam Hambali. Di masa akhir hidup beliau bercerita, "Satu waktu ketika saya sudah usia tua, saya tidak tahu kenapa ingin sekali menuju satu kota di Irak. Padahal tidak ada janji sama orang dan tidak ada hajat. Akhirnya Imam Ahmad pergi sendiri menuju ke kota Basroh. Beliau bercerita, pas tiba di sana waktu Isyak, saya ikut sholat berjamaah Isyak di masjid. Hati saya merasa tenang, kemudian saya ingin istirahat. Begitu selesai sholat dan jamaah bubar, Imam Ahmad ingin tidur di masjid. Namun tiba-tiba, marbot masjid datang menemui Imam Ahmad sambil bertanya, 'Anda sedang apa di sini?' Marbot tidak tahu kalau beliau adalah Imam Ahmad. Dan Imam Ahmad pun tidak memperkenalkan siapa dirinya. Di Irak, semua orang kenal siapa Imam Ahmad. Seorang ulama besar dan ahli hadits, sejuta hadits dihafalnya, sangat soleh dan zuhud. Kata Imam Ahmad, 'Saya ingin istirahat, saya musafir.' Lalu marbot pun menjawab, tidak boleh tidur di masjid." Imam Ahmad bercerita, "Saya didorong-dorong oleh orang itu disuruh untuk keluar dari masjid. Setelah keluar masjid, pintu masjid pun dikunci. Lalu saya ingin tidur di teras masjid. Ketika sudah berbaring di teras masjid, marbotnya datang lagi, marah-marah kepada Imam Ahmad. 'Mau apa lagi Syekh?' kata marbot. 'Mau tidur, saya musafir,' kata Imam Ahmad. Lalu marbot berkata, 'Di dalam masjid tak boleh, di teras masjid juga tak boleh.' Imam Ahmad pun kemudian diusir kedua kalinya. Imam Ahmad bercerita, 'Saya didorong-dorong sampai jalanan. Kebetulan, di samping masjid itu ada rumah seorang pembuat roti. Penjual roti ini sedang membuat adonan, sambil melihat kejadian Imam Ahmad didorong-dorong oleh marbot tadi. Waktu Imam Ahmad sampai di jalanan, penjual roti itu memanggil dari jauh, 'Mari Syekh, Anda boleh nginap di tempat saya. Saya punya tempat, meskipun kecil.' Imam Ahmad masuk ke rumahnya, duduk di belakang penjual roti yang sedang membuat roti dengan tidak memperkenalkan siapa dirinya, hanya bilang sebagai musafir. Penjual roti ini punya perilaku tersendiri. Dia tampak selalu melantunkan zikir di setiap aktivitasnya. Kalau Imam Ahmad mengajak berbicara, penjual roti ini hanya menjawab dan langsung melanjutkan zikirnya. Kalau tidak, dia terus membuat adonan roti sambil melafalkan zikir. Imam Ahmad memperhatikan terus. Lalu Imam Ahmad bertanya, 'Apa yang kau lakukan? Kulihat, engkau selalu melantunkan zikir. Apa yang kau baca?' 'Saya melazimi membaca istighfar,' kata penjual roti tersebut. Kemudian Imam Ahmad kembali bertanya, 'Sudah berapa lama kamu lakukan ini?' Orang itu menjawab, 'Sudah lama sekali Syekh. Saya menjual roti sudah 30 tahun, jadi semenjak itu saya lakukan.' Imam Ahmad bertanya, 'Apa hasil dari perbuatanmu ini?' Orang itu menjawab, 'Tidak ada hajat yang saya minta, kecuali pasti dikabulkan Allah. Semua yang saya minta, langsung Allah kabulkan.' Lalu orang itu melanjutkan, 'Semua dikabulkan Allah kecuali satu, masih satu yang belum Allah berikan.' Imam Ahmad penasaran lantas bertanya, 'Apa itu?' Kata orang itu, 'Saya minta kepada Allah, supaya dipertemukan dengan Imam Ahmad.' Seketika itu juga Imam Ahmad bertakbir.
Allah telah mendatangkan saya jauh dari Baghdad pergi ke Basroh, dan bahkan sampai didorong-dorong oleh marbot masjid itu sampai ke jalanan karena istighfarmu. Orang itu bertanya, apa maksud Tuan? Kemudian Imam Ahmad memperkenalkan dirinya, kalau dialah Imam Ahmad bin Hambal. Seketika penjual roti itu terperanjat memuji Allah, ternyata yang di depannya adalah Imam Ahmad. Kemudian orang tersebut mengatakan, sungguh Allah telah mengabulkan semua permintaanku. Wallahu a'lam bishshawab. Itulah kisah diusirnya Imam Ahmad karena istighfar seorang penjual roti. Sekian dari Alawiyin Story. Semoga bisa membawa manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.